Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan mereview jurnal tentang ekofisiologi iklan, di mana anggota ini terdiri dari Eti Mirna Utami, Faradida, Mutiara Anggaini, saya sendiri Fatimah Sari, dan Bintang Fialin Sadela. Jurnal yang kami bahas itu berjudul pengontrolan suhu dan kelembapan pH terhadap pertumbuhan vegetatif cabai merah, Capsicum Annuum L. pada Plant Factory. Baiklah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Cabai merah atau Capsicum Annuum L merupakan tanaman hortikultural yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia karena memiliki berbagai manfaat, seperti menambah nafsu makan, mempercepat penyembuhan luka, dan mengobati rasa nyeri. Suhu ideal untuk tanaman cabai merah berkisar 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Untuk suhu pertumbuhan ketika fase vegetatif atau pertumbuhan berkisar 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan untuk fase generatif atau pembuahan berkisar 16 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Untuk nilai RH yang diperlukan yaitu kurang lebih 80%. Plant factory termasuk salah satu cara penanaman yang dapat dilakukan pada suatu ruangan dan keadaan terkontrol atau terkendali. Plant factory dapat mengontrol beberapa faktor yang ada di lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, udara, CO2, dan nutrisi yang mungkin dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pembahasan. Hasil yang didapatkan yaitu hasil pengukuran tinggi tanaman dari yang paling tinggi terendah yaitu pada rak kedua atau set point 27 derajat Celcius dengan rata-rata tinggi 12,92 cm. Rak pertama atau set point 30 derajat Celcius dengan rata-rata tinggi 12,6 cm dan rak ketiga dengan set point 24 derajat Celcius dengan rata-rata tinggi 11,25 cm. Untuk tanaman kontrol yang berada di luar sistem rata-rata tingginya 10,78 cm. Perbedaan hasil tinggi tanaman disebabkan karena suhu yang ada di setiap rak berbeda-beda dengan nilai kelembapan yang berbeda. Suhu yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman cabai yaitu 20 derajat Celcius. Pertumbuhan tinggi tanaman di dalam plant factory dapat dipengaruhi oleh pencahayaan, di mana cahaya yang terang akan membuat tanaman akan lebih cepat mengalami perkembangan. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah daun pada penelitian ini dihitung daun yang sudah mekar secara sempurna. Hasil rata-rata jumlah daun terbanyak pada rak kedua dengan rata-rata 8 daun. Kemudian rak pertama dengan rata-rata 7 daun dan rak ketiga dengan rata-rata 6 daun. Sedangkan pada tanaman kontrol rata-rata 7 daun. Jumlah daun yang tidak stabil disebabkan pada hari tertentu daun berwarna kuning, layu, dan kemudian rontok. Daun yang berbeda antara rak dapat dipengaruhi oleh juga karena faktor suhu dan kelembapan, di mana setiap rak memiliki suhu yang berbeda. Untuk pertumbuhan jumlah daun mengalami penurunan pada LED biru dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan LED biru kurang sesuai dengan proses pertumbuhan tanaman. Sedangkan untuk tanaman yang mendapat lampu LED merah dan biru lebih mampu untuk mempertahankan jumlah daun, dan daun yang berada di bawah lampu merah memiliki daun yang paling panjang. Untuk jumlah daun terbanyak pada perlakuan light emitted sunlight SLL. Selanjutnya itu data hasil pengamatan diameter batang yang memiliki diameter terbesar hingga terkecil yaitu rak kedua dengan diameter rata-rata 0,44 cm. Rak pertama dengan diameter rata-rata 0,42 cm dan terkecil rak ketiga dengan diameter 0,39 cm. Sedangkan pada tanaman kontrol diameter rata-rata 0,34 cm. Hasil pengukuran diameter batang pada ketiga rak di dalam plant factory lebih besar jika dibandingkan dengan tanaman kontrol. Hal ini sesuai dengan prinsip plant factory di mana kelebihan sistem ini yaitu dapat mempercepat proses panen dan memiliki kualitas produk yang baik. Perkembangan diameter batang dapat dipengaruhi oleh unsur N dan P yang ada di dalam tanah. Unsur N digunakan untuk membentuk batang dan daun, sedangkan unsur P atau fosfor memiliki peranan yang sangat penting dalam proses metabolisme di dalam tanaman dan proses pembelahan serta pembesaran sel. Selanjutnya, yaitu pengukuran luas daun yang dilakukan menggunakan metode grasimetri dengan bantuan milimeter block. Perbedaan luas daun antara rak satu dengan rak lainnya pada penelitian dapat disebabkan karena pencerahan cahaya yang kurang merata, di mana pada suhu 24 derajat Celcius memiliki luas daun tertinggi. Intensitas cahaya dapat mempengaruhi perkembangan luas daun. Intensitas cahaya sedikit akibat dari adanya naungan yang akan menghasilkan lebar daun yang semakin luas dan menghasilkan jumlah klorofil yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang tidak ada naungannya. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Mutiara.
Baiklah, pengukuran kandungan klorofil cabai merah dilakukan di akhir penelitian dengan alat klorofilmeter dengan tipe SPAD 502+. Nilai rata-rata klorofil daun tanaman kontrol lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman yang ada di dalam plant factory. Perbedaan ini dikarenakan cahaya yang didapat di dalam plant factory, intensitas cahaya dapat mempengaruhi jumlah klorofil, di mana intensitas yang sedikit akibat adanya kanopi akan menghasilkan jumlah klorofil lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mendapat naungan. Secara morfologi, tanaman yang tumbuh di area yang terdapat kanopi akan menghasilkan jumlah klorofil yang lebih banyak. Jumlah kandungan yang banyak pada suhu 24 derajat Celcius dikarenakan mendapat cahaya LED merah, di mana LED merah dapat membentuk untuk proses fotosintetis untuk menghasilkan klorofil yang lebih banyak. Bibit yang memperoleh cahaya lampu LED biru lebih banyak menghasilkan nilai klorofil yang lebih sedikit. Pada penelitian ini menggunakan jumlah lampu yang sama antara merah dan biru. Setiap rak akan tetapi hasil pelancarannya berbeda. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh posisi pemasangan lampu yang kurang merata. Pada rak pertama, lebih banyak mendapatkan cahaya biru dibandingkan dengan rak lain sehingga kandungan klorofil yang dihasilkan sedikit. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama, Desain Plant Factory pada penelitian ini mampu mengontrol suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor LM35 dan DHT11. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa desain ini mampu mengontrol suhu pada set point 24 derajat, 27 derajat, dan 30 derajat Celcius, dengan nilai error kurang lebih 3 derajat Celcius. Sedangkan hasil pengamatan untuk kelembapan dengan set point kurang lebih 80% dengan nilai error kurang lebih 5%. Yang ketiga, pengaruh suhu dan kelembapan yang sesuai dengan tanaman cabai pada ruang factory yaitu suhu 27 derajat Celcius yang menghasilkan tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan pada suhu set point lainnya dengan hasil tinggi tanaman 12,92 cm, diameter batang 0,44 cm dan jumlah daun 8 daun. Yang terakhir, suhu yang sesuai untuk pertumbuhan luas daun kandungan klorofil pada ruang tanam plant factory yaitu suhu 24 derajat Celcius dengan hasil luas daun 7,87 derajat sentimeter dan kandungan klorofil 39,2 unit. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.